Selamat siang segenap peserta, ya. Ada dosen, mahasiswa pasca, juga mahasiswa S1, lalu saya lihat ada beberapa yang praktisi. Nah, saya akan menyampaikan materi, tetapi bukan mengajari, ya, sharing saja untuk refreshing barangkali bagi teman-teman yang pasca dan juga para profesional. Nanti kita diskusikan. Saya juga ingin belajar dari segenap peserta melalui pertanyaan-pertanyaan dan juga diskusi nanti setelah paparan. Begitu ya. Nah, untuk paparan kali ini saya akan mengawali dengan konteks, ya, kemudian mencoba melihat kira-kira bagaimana kita membawa kasus-kasus krisis ini ke dalam tataran konseptual teoritis, karena ini webinar akademik, begitu ya. Jadi kita memang diminta atau dituntut untuk berpikir secara lebih sistematis dan berbasis pada teori konseptualisasinya. Jadi kalau praktisi apa salah? Enggak salah juga, kita banyak belajar, ya, justru dari peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang ada itu kemudian kita mampu untuk membuat konsep dan membuat teori. Nah, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Slide berikutnya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, saya akan memberikan konteks dulu, ya. Tadi Ibu Santi juga sudah dengan sangat komprehensif menjelaskan tentang ketidakpastian di dalam perusahaan atau secara lebih luas kita bisa sebut sebagai organisasi. Nah, organisasi kalau para peserta sudah pernah membaca, ya, tentang komunikasi organisasi, itu ada beberapa cara memandang organisasi. Nah, ke arah depan itu komunikasi organisasi dipandang sebagai cara bagaimana organisasi dan pengorganisasian itu dilakukan. Jadi komunikasi ini menjadi aliran darah, gitu ya. Kalau tidak ada komunikasi, organisasi tidak akan bisa berjalan seperti itu. Nah, area riset ini menekankan pada bagaimana organisasi sebagai entitas dinamis yang terus-menerus berjalan melalui proses pengorganisasian itu. Nanti Anda bisa cari referensinya, ya, di situ saya tuliskan. Kemudian dengan demikian organisasi dapat dikonseptualisasikan sebagai discursive construction yang tidak dapat berjalan tanpa komunikasi, gitu ya. Ini bukan apa yang saya sampaikan, tetapi dari ilmuwan Verhaas dan Putnam itu meneliti. Mereka memang core research-nya itu ada di komunikasi organisasi. Jadi sudah melakukan berbagai penelitian dan ada state of the art yang cukup kuat untuk bisa menyampaikan hal itu. Slide berikutnya. Nah, perubahan tadi sudah disinggung oleh Ibu Santi, ya. Perubahan itu tidak bisa diingkari. Setiap saat selalu ada perubahan, setiap menit, setiap detik bahkan ada perubahan. Lalu perubahan itu apa saja? Yang pertama kita akan lihat adalah social ecological change, ya. Jadi perubahan sosial di dalam masyarakat dan juga ekologi. Kalau ekologi ini paling mudah contohnya adalah perubahan iklim. Ya, perubahan iklim ini mengganggu semua perputaran iklim di seluruh dunia. Ya, bahkan kita itu kemarin juga hujan deras, gitu ya, tiba-tiba belum saatnya sudah hujan, dan di Afrika ada salju dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Nah, perubahan ekologi ini meluas dan global juga. Kalau perubahan sosial bagaimana? Perubahan sosial ini tampak sekali terkait dengan misalnya apa yang disebut dengan modernisasi, perubahan-perubahan yang terjadi, dan disitulah sebenarnya teknologi komunikasi dan informasi itu
berperan sangat luar biasa. Jadi ada perubahan sosial ekologikal, kemudian technological change, dan juga ini yang sekarang ini teman-teman peserta banyak ya, cultural generational change. Jadi perubahan budaya generasi. Secara generasi itu berubah. Jadi kalau misalnya saya menuntut anak-anak sekarang ini kok nggak kayak zaman saya dulu misalnya, ya itu memang zamannya yang berubah. Jadi sayanya yang harus menyesuaikan, beradaptasi. Kalau dulu kita main itu sangat kreatif, saya nggak tahu yang di sini seumuran ya. Itu namanya pasaran ya. Kalau masih SD pasaran itu kita jual sesuatu dan teman kita membeli gitu ya. Itu tatap muka dan dengan menggunakan daun-daun yang ada di halaman, ya, menggunakan apapun yang ada di depan kita. Sekarang Anda main commerce itu dengan gadget, ya, dengan gadget. Segala macam semuanya tersedia di gadget. Jadi perubahannya berbeda sekali. Kalau dulu tidak ada interaksi dengan orang lain, kita nggak bisa main jual beli seperti itu. Kalau sekarang Anda nggak ada orang lain, Anda bisa main dengan virtual kita bisa sebut avatar barangkali ya, orang-orangan di seberang sana gitu. Nah, jadi perubahan budaya generasi ini juga berperan sangat kuat di dalam organisasi. Nah, seringkali kita mendengar bahwa anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang ini maunya bekerja di startup. Lalu apakah organisasi atau perusahaan yang bukan startup tidak ada anak mudanya? Mereka tetap ada kan? Ada rekrutmen dan mereka merekrut generasi-generasi berikutnya. Untuk apa? Tentu untuk sustainability dari perusahaannya, organisasinya. Jadi yang namanya generasi, perubahan budaya generasi ini tidak hanya di perusahaan-perusahaan atau organisasi yang bersifat startup atau digital. Ya, di semua organisasi pasti mereka akan melakukan rekrutmen untuk regenerasi. Nah, lingkungan juga berubah. Jadi ini semua tiga hal itu ya, social ecological change, technological change, dan cultural generational change itu ada di lingkungan tertentu. Apakah beda antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina, atau bahkan dengan benua lainnya? Pasti ada kesamaan yang sifatnya universal, tetapi juga ada perbedaan-perbedaannya yang mungkin sangat signifikan, gitu ya. Nah, TikTok. Siapa yang main TikTok di sini? Ada? Nah, TikTok ini kemarin di berita terakhir itu diperebutkan antara Microsoft dan Oracle. Siapa yang menang? Anda ngikuti berita? Ada yang tahu siapa yang menang? Bisa raise your hand. Ya, kemudian siapa? Dia akhirnya mau dibeli oleh Oracle. Alasannya adalah karena supaya bisa beroperasi di Amerika. Ini kan hal-hal perubahan. Dulu TikTok itu isinya alay semua, ya, istilah anak-anak muda. Tetapi sekarang banyak orang memanfaatkan TikTok itu untuk sesuatu yang lebih katakanlah berbobot atau punya tujuan yang lebih lebih tujuan yang benar-benar direncanakan. Instead of nari-nari dan nyanyi-nyanyi, yang juga herannya selalu nyanyiannya yang itu ya, nyanyiannya yang kalau dengar bikin capek gitu. Tapi ada mahasiswa saya meneliti itu, apakah itu kemudian membuat viral bandnya? Ternyata enggak, orang nggak kenal siapa pencipta lagu itu dasarnya dari mana, nggak ada yang kenal. Tapi anyway, kembali kepada persoalan ini. Jadi yang namanya perubahan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Santi itu betul ya, terus-menerus bahkan setiap menit selalu ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ini semua menuntun kita sebagai akademisi ke arah riset yang diperlukan.
Jadi riset juga ikut berkembang karena situasinya berubah, lingkungannya berubah, semuanya berubah. Maka riset juga harus mengikuti perkembangan itu untuk apa? Untuk membantu menjawab persoalan-persoalan yang muncul karena adanya perubahan dan ketidakpastian. Dan tentu saja terkait dengan konteks organisasi, maka itu semua adalah untuk keberlanjutan bisnis, ya, atau bisnis sustainability atau bisnis continuity. Nah, ini kalau ada search di Google, ya, ini selalu ada, selalu muncul, dan saya menggunakan ini, ada sumbernya, ya. Jadi ketika COVID itu menyerang, kalau kita bicara tentang krisis yang ekstrim seperti yang terjadi saat ini, maka yang pertama diserang itu yang merah ini, tourism and leisure, ya. Terus ke sana ada juga tuh pendidikan juga di daerah kuning gitu, ya. Nah, lucunya medical supply ini betul, tetapi rumah sakit banyak yang bangkrut. Nah, nanti Anda akan seperti itu, ya, kalau tergelitik mencari tahu kenapa bisa seperti itu. Padahal kan banyak yang sakit, ya, karena tentu saja servisnya bergeser, ya. Kita takut rumah sakit. Jadi apa yang dilakukan? Ada Halodoc, ada Sehat Irit, ya, semuanya adalah online services terkait dengan kesehatan ini, gitu. Nah, nanti kita lihat bersama-sama. Tetapi artinya dengan melihat apa yang terdampak, organisasi atau perusahaan yang terdampak, ini hampir semuanya terdampak. Hampir semuanya terdampak, hanya apakah ada yang terdampak amat sangat atau terdampak sedikit, seperti itu. Ya, jadi ada gradasi dari dampak pandemi yang mendunia ini. Saya ingin mengajak khususnya pada perkuliahan hari ini, webinar hari ini, kita melihat krisis sebagai sebuah potensi pembaruan, ya, renewal. Instead of bahwa krisis itu menghancurkan. Kita sudah tahu pasti memang krisis ini sangat menghancurkan, gitu, ya. Jadi sebetulnya kita harus berpikir bahwa peluang dan tantangan organisasi untuk menginspirasi renewal itu menjadi pendekatan baru dan lebih baik, gitu, ya, ketika kita terkena krisis. Jadi berpikirnya adalah ke depan. Berpikirnya ke depan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa lakukan setelah krisis ini berakhir. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Ibu Santi itu adanya di post-crisis. Lalu sekarang apakah kita sudah post-crisis terkait dengan COVID-19? Kita belum, kita masih during crisis, ya, ongoing crisis. Nah, lalu apakah diam saja menunggu pasca krisis? Kalau diam saja, webinar ini tidak akan berlangsung, begitu, ya. Ini semua kan muncul karena kreativitas, karena sarana prasarana teknologi yang tersedia, dan akhirnya malah kita bisa membuat webinar dan Anda bisa memilih webinar macam-macam sekali. Nggak hanya webinar, bahkan short course, ya, kursus-kursus pendek, ya, short course itu Harvard menyediakan. Banyak teman saya yang mengambil di Harvard. Saya belum mengambil karena menurut saya mahal sekali. Siapa yang nggak pengen mendapatkan selembar sertifikat dari Harvard? Yang dulu rasanya nggak mungkin saya sekolah di Harvard atau di Oxford misalnya. Tapi karena diberikan kesempatan kursus secara online, maka itu membuka peluang, membuka kesempatan. Nah, masalahnya kita mampu atau tidak membayarnya. Itu nanti kita lihat, ya. Tetapi mereka juga mengalami krisis seperti saat ini. Gedung yang besar-besar dan perpustakaan dan lab itu menjadi tidak dikunjungi. Lalu harus bagaimana? Nah, UNER itu juga ada kedokteran, Atmajaya juga ada kedokteran. Itu paling nggak bisa itu kalau harus kuliah online saja. Ya, itu harus ada kuliah offline-nya, karena kalau tidak, maka tidak bisa praktek. Nah, jadi renewal ini apa? Renewal ini merupakan
perasaan segar, perasaan hidup kembali gitu ya, tentang arah tujuan yang ditemukan organisasi setelah krisis. Tapi saya akan mengatakan bahwa ini yang belum Mbak ya, ini yang mengatakan seperti itu adalah Rahul Mitra. Saya akan mengatakan tidak harus menunggu selepas krisis. Jadi during crisis pun kita bisa melakukan inovasi-inovasi. Nah, meskipun krisis itu terutama dilihat sebagai kekuatan yang destruktif, dalam konteks komunikasi yang tepat, krisis juga dapat menciptakan pembaruan dan kemakmuran. Anda melihat nggak siapa yang diuntungkan dari situasi krisis saat ini? Nah, nanti banyak baca ya, siapa sih yang diuntungkan gitu. Yang namanya Mercy ya, Mercy tapi yang ini ya, yang memproduksi alat-alat berat di Jerman. Kebetulan mahasiswa Atma ada yang ke Jerman. Nah, dia membawa kasus krisis ini. Mereka itu ketika masa krisis tidak memproduksi alat berat, tetapi memproduksi ambulans. Jadi di switch, dan itu kolaborasi dengan pemerintah. Kalau di kita yang namanya Sritex, Anda tahu nggak ya? Sritex itu pabrik kain besar sekali di Solo, kota asal saya di Solo itu memproduksi masker secara cepat berubah. Nah sekarang Anda lihat masker itu beragam ya, semua membuat masker. Nah tapi kemudian kan kita juga cukup cerdas untuk melihat masker mana yang efektivitasnya itu bagus ya. Ternyata kan kemarin beda juga yang namanya masker scuba itu memang keren, memang bisa pas sekali di wajah ya, tetapi ternyata hanya 5% efektivitasnya. Nah, nanti kita bisa lihat lagi industri-industri atau perusahaan mana yang diuntungkan dan bisa membuat pembaruan-pembaruan di masa krisis ini. Kita sebagai akademisi tentu kita akan melihat bahwa ini semua itu ada konsepnya, ada teorinya. Saya tidak akan menggali atau membahas satu persatu teori ini, tetapi ini menjadi PR Anda nanti. Tertarik yang mana? Kontingensi teori itu bicara apa sih? Organisasi sebagai sistem dan organisasi sebagai struktur. Kalau resource dependence theory bilang apa, bicara apa, bagaimana dengan institusional teori? Apa bedanya situasional public theory dengan situasional crisis communication theory? Lalu apa itu attribution theory? Nah, kalau Anda sudah mulai menggali teori itu, Anda bisa memetakan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ini dengan lebih jernih. Saya tidak mengatakan lebih mudah ya, tapi lebih jernih gitu. Jadi kita seperti dibuka matanya gitu, bisa menata. Kalau situational crisis communication theory itu dikembangkan dari attribution theory misalnya. Kontingensi teori itu bukannya teori organisasi konvensional ya? Iya, tetapi orang banyak menggunakannya untuk menganalisa krisis. Nah, kemudian juga ada image restoration dari Benoit. Benoit itu dulunya image restoration, tetapi ternyata tidak dalam perjalanan beliau melakukan penelitian-penelitian, oh ternyata tidak selalu restorasi ya, tetapi repair. Repair itu apa? Memperbaiki. Ya, tidak membangun ulang, ada yang cukup memperbaiki. Makanya kemudian berkembang juga menjadi image repair theory. Nah, kalau kita bicara teori dalam komunikasi krisis, maka kita juga harus tahu menempatkan Anda itu menggunakan perspektif mana, paradigma yang mana, sehingga ketika memilih teori untuk memecahkan suatu masalah itu tidak keliru. Ya, jadi teori yang dipilih juga harus tepat. Nanti kalau kita bicara teori dan paradigma, bisa habis waktunya ya. Kita lanjutkan dulu, nanti bisa kembali ke sini. Nah,
kembali kepada ragam pembaruan, ya, tadi saya bicara terkait dengan bagaimana mengelola krisis dengan komunikasi yang baik sehingga memunculkan renewal atau pembaruan. Ada 3 kajian yang saya kutip di sini. Anda bisa lihat perbedaannya di mana. Nah, ini kan karena kasus krisisnya beragam. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Santi, kasus krisis itu macam-macam, bisa karena bencana alam ya dari eksternal, tapi juga sangat mungkin dari internal organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu luas dan kedalaman krisisnya seperti apa? Itu menghasilkan hal-hal atau yang bisa elemen-elemen yang bisa dilakukan untuk kita krisis gitu ya. Jadi pertama tentu adalah komitmen kepada pemangku kepentingan. Itu ada semua tuh di semua kajian. Ya, di 3 kajian ini yang nomor 1 adalah komitmen kepada pemangku kepentingan. Nah, yang kedua ini yang berbeda-beda. Yang pertama tahun 2002 itu komitmen untuk memperbaiki masalah. Sedangkan di 2005 itu komitmen untuk membangun kembali. Dan di 2012 komitmen untuk bergerak melampaui krisis. Nanti Anda bisa lihat kasusnya apa sih Inner dan Selnov ini ketika meneliti kok bisa memunculkan 3 hal ini. Nah, yang ketiga, kalau yang sebelah kiri yang 2002 itu komitmen terhadap nilai-nilai mapan. Nah, kita sudah bisa bayangkan nih komitmen terhadap nilai-nilai mapan. Oh, pasti ini krisisnya terkait dengan misalnya ideologi. Dengan adanya K-pop, Hallyu, ya. Kemarin itu di Turki ada kasus di mana anak 15 tahun bunuh diri karena abused by her father gitu. Jadi bapaknya yang justru membuli dan menekan anak ini sehingga bunuh diri. Karena apa? Karena bapaknya tidak mau anaknya itu menyukai K-pop, BTS itu. Anda ada yang suka tidak? Ya. Itu Anda mungkin alergi. Wah, saya nggak suka drakor, nggak suka K-pop. Tapi ingat, Anda ini belajar ilmu komunikasi dan itu adalah cultural influence yang sangat kuat ya. Bahkan Harajuku Jepang kalah dengan Hallyu ini gitu ya. Nah, jadi ada nilai-nilai tertentu yang terganggu. Maka salah satu jalan keluarnya adalah komitmen terhadap nilai-nilai mapan yang diakui. Nah, kemudian yang kedua yang di 2005 ini, yang ketiga adalah komitmen terhadap pesan yang berfokus pada pembangunan kembali organisasi. Nah, ini artinya apa? Kita bisa membayangkan bahwa krisis yang terjadi ini benar-benar merusak atau menghancurkan organisasi atau perusahaan tersebut. Ada satu krisis di mana ada Bank BUMN. Saya sebut saja ya, Bank Mandiri itu mengalami krisis 2 kali. Ya. Yang pertama adalah 4 bank yang merger menjadi Bank Mandiri. Itu yang pertama sebetulnya. Jadi tidak krisis tapi akuisisi 4 bank pemerintah yang kemudian menjadi Bank Mandiri. Kemudian sedang dia berjalan dan mencoba membangun, ada krisis terkait dengan korupsi. Ya, waktu itu ICW Nelu direkturnya. Nah, terus lalu diubah semua jajaran direksinya, dibangun corporate culture yang baru dan sekarang menjadi bank pemerintah yang cukup stabil. Gitu ya. Jadi ada komitmen, ada krisis yang mengganggu, ada komitmen untuk membangun kembali. Nah, kemudian yang di 2012 ini komitmen bergerak melampaui krisis yang kedua, dan yang ketiga ini komitmen terhadap pesan yang berfokus pada pembangunan kembali juga. Jadi setelah krisis terlampaui, ada upaya-upaya untuk membangun kembali organisasi. Nah, menurut Anda dari 3 ini, COVID ini
menyerang yang seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Ada yang mau jawab? Supaya tidak satu arah ya. Oke, mungkin peserta webinar ada yang mau menjawab, bisa raise hand dulu. Ya, betul. Bisa raise hand, nanti dibantu moderator. Ya. Baik, kalau belum saya lanjutkan dulu. Jadi dari 3 kajian ini kita bisa melihat bahwa semua organisasi yang terkena krisis atau perusahaan yang terkena krisis ini memusatkan perhatiannya bukan pada masalah penyebab atau menyalahkan ya, atau menyalahkan krisis yang terjadi, tetapi lebih kepada orientasi ke depan, bagaimana mengatasi krisis yang terjadi. Juga 3 kajian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang berfokus pada komitmen terhadap nilai-nilai mapan, pemangku kepentingan, memperbaiki masalah dan membangun kembali merupakan pusat ya, pusat menciptakan tanggapan baru terhadap krisis. Jadi kita harus melihat secara jernih strategi komunikasi apa yang tepat untuk kita bisa bergerak maju. Loh, kalau misalnya perusahaannya atau organisasinya benar-benar tutup, sudah hancur, bagaimana? Nah, ya, nanti kita pikirkan, apakah benar-benar hancur atau dia bisa switch ke bisnis yang berbeda dengan cepat. Kalau dia mampu melihat peluang, pasti bisa. Nah, terutama ini teman-teman pariwisata ini ya, kita pernah ada FGD dengan teman-teman pariwisata itu, akhirnya mereka menguatkan pada pembuatan kerajinan lokal dan akhirnya malah bisa diekspor karena mereka kemudian memasarkannya secara online dan malah bisa menjangkau belahan dunia yang lain sehingga souvenir-souvenir mereka itu hidup. Ya, lalu kemarin juga ya Bank Indonesia itu melakukan basar secara online, omsetnya luar biasa ya, sampai menembus 4M. Itu UKM-UKM di bawah binaan Bank Indonesia membuat basar, dan pengunjung basar online itu adalah pengusaha-pengusaha dari mancanegara. Nah, ini kan hal yang baru dan bisa dilakukan dan membuat sustain ya, dan membuat semua perubahan yang ada itu bisa lebih membawa dampak yang positif kepada organisasi atau perusahaan. Kalau kita bicara perusahaan atau organisasi, ada internal dan eksternal. Kita sebagai orang yang memahami tentang komunikasi organisasi, tidak hanya PR ya, supaya tidak salah, itu harus mempunyai stakeholders mapping. Mengapa? Dengan kita mempunyai stakeholders mapping ini, kita akan dengan mudah membuat strategi komunikasi yang tepat untuk masing-masing stakeholders tersebut. Itu ya. Nah, kita contohkan bagaimana kalau kemarin departemen store ada yang mem-PHK hampir banyak sekali karyawannya. Karyawannya menuntut. Nah, ini pasti tidak ada sosialisasi sebelumnya bahwa ya itu harus dilakukan karena apa. Lalu apa yang bisa diberikan kepada karyawan. Jadi kalau kita bicara stakeholders itu ada stakeholders internal dan eksternal. Yang eksternal, sebenarnya yang internal juga ya, ada yang dominan, ada yang suka mengganggu, ada yang sebetulnya diam tapi mengawasi. Gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali ragam stakeholders ini. Dengan membuat stakeholders mapping, kita bisa melakukan atau menyusun strategi komunikasi yang lebih tepat. Bagaimana caranya membuat stakeholders mapping? Nanti kita workshop 3 hari ya untuk melakukan riset dan menyusun stakeholders mapping ini. Pasti bisa gitu ya, hanya komitmennya. Nanti Bu Santi bisa membuat online workshop untuk membuat stakeholders mapping gitu. Kita ini sebagai orang yang belajar komunikasi harus tahu bedanya dulu, apa sih risk dan krisis ini. Saya tidak akan membacakan satu persatu
nanti Anda bisa mendalaminya, ini sumbernya di sini ya, Reynolds and Seeger 2005. Ini ada yang sifatnya sebetulnya long term, ada juga ya. Kalau pandemi ini saya kira termasuk yang long term dan sangat tidak diduga, meskipun ada krisis yang analoginya itu seperti ular piton dan ular kobra. Kalau ular piton itu serta-merta menyerang, mematuk, gitu. Seperti misalnya serangan 11 September di Menara Kembar di Amerika. Nah, tetapi kalau pandemi ini sebetulnya piton atau kobra. Kobra itu kan yang pelan-pelan, makin lama makin besar gitu ya. Sebetulnya kan sudah ada warning ya ketika di bulan Desember. Jadi kalau Anda telusuri kronologi pandemi itu, di Wuhan itu sebetulnya Desember sudah ada. Ya, kita kan masih tenang-tenang gitu ya, masih jalan-jalan di bulan Januari kita malah kena banjir. Anda mungkin sekarang sudah lupa bahwa Januari, Februari itu kita terkena banjir yang luar biasa ya. Karena apa? Begitu Maret tanggal 2 diumumkan oleh Presiden bahwa ada 2 yang terkena COVID, sudah. Habis itu seperti meledak ya, mana-mana dan dampaknya luar biasa. Ini kan krisis kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi dan sosial. Nah, karena penyebabnya kesehatan, maka harusnya kesehatan dulu ditangani, begitu ya. Ini tapi kan ini bingung. Kalau kesehatan dulu dengan model PSBB seperti ini, lalu ekonomi tidak berjalan, bagaimana? Susah, masyarakat nggak hidup juga. Tetapi kalau tidak sehat, ya justru tidak bisa roda ekonomi tidak bisa berputar. Ada diskusi juga kemarin bahwa ada 10.000 pengembang itu akhirnya pengembang kecil-kecil ya, karena tidak bisa hidup, mereka lalu membuat konsorsium. Targetnya adalah 1 juta rumah. Satu rumah itu dikerjakan oleh 150 orang. Artinya kemudian ekonomi bisa berjalan. Tetapi apakah ada yang beli rumah tersebut kalau rumahnya sudah jadi? Nah, akhirnya bincang-bincang dengan Ibu Afiliani yang memang pakar ekonomi mengatakan, nah harusnya pemerintah itu melihat bahwa ada lubang kebijakan yang bisa kredit itu hanya yang punya penghasilan tetap, padahal ada sektor informal yang juga punya penghasilan. Nah, itu harusnya boleh kredit. Dan pengembang tidak harus membuat rumah, tapi pengembang bisa membangun apartemen atau co-working space. Jadi disitulah kreativitas dan inovasi yang diperlukan, ya, dengan melihat krisis itu apa dan risk itu apa. Karena semuanya ada penghitungannya. Setiap keputusan yang diambil pasti ada risikonya. Masalahnya adalah apakah kita mampu meminimalisir risiko atau risiko itu mau tetap besar sekali dan terlalu berbahaya kalau kita ambil. Nah, ini kan kalau Anda lihat upaya-upaya Erick Thohir ya, luar biasa sekali. Bayangkan, ini pandemi ini disebabkan oleh pergerakannya, penyebarannya oleh manusia. Lah, apa masa manusianya dibasmi gitu ya? Kalau yang menyebarkan misalnya pes itu yang menyebarkan tikus ya, tikusnya dibasmi nggak masalah. Lah, masa manusianya dibasmi kan tidak juga gitu. Jadi ini kan sangat dilematis. Akhirnya ya manusianya yang harus mencegah dirinya tertular atau menularkan. Nah, jadi ada risk taking, ada krisis yang menyertai ini harus kita benar-benar mengamati yang mana ini, begitu ya. Berikutnya, nah kita harus menggunakan yang mana kalau kita mau mengatasi krisis dengan komunikasi-komunikasi yang tepat. Maka sebenarnya kita mau yang mindlessness atau yang mindfulness. Nah, kalau Anda mau mindfulness harusnya, maaf ya, kering, saya minum dulu sebentar.
Ya, jadi kalau kita dengan pikiran yang terbuka, itu artinya kita mau mendengarkan orang lain, mau belajar, ya, mau mengosongkan pikiran dan hati untuk bisa mendapatkan banyak sekali masukan yang nanti akhirnya bermanfaat untuk bagaimana kita mengatasi risiko-risiko dari krisis tersebut. Tantangan pembaruan ini apa? Kita kalau bicara tentang organisasi atau perusahaan, pasti punya budaya organisasi. Ya, ada yang sudah belajar komunikasi organisasi. Nah, budaya organisasi ini bisa menjadi tantangan pembaruan. Karena apa? Karena sudah terinternalisasi dan bertahun-tahun ada. Orang akan mengatakan, dulu begini kok sekarang begini. Dulu begitu kok sekarang begini, gitu ya. Jadi nggak mau berubah. Nah, dengan adanya krisis kalau tidak mau berubah ya repot. Misalnya ini, sekarang kita kuliah online. Yang senior-senior atau belajar lagi, harus belajar berbagai macam apps yang banyak sekali gitu yang harus dipakai. Ya, tapi kalau tidak belajar, ya nggak bisa mengajar. Nah, lucunya ada juga tuh dosen senior yang nggak mau saya kalau ngajar online. Jadi ngapain? Ya, coba bayangkan Anda kalau tidak mau beradaptasi dengan perubahan yang ada, mau apa? Ya. Kemudian juga tantangannya adalah karena kecerobohan. Jadi kita perlu sangat hati-hati untuk melihat dan memilih strategi serta implementasinya. Nah, berikutnya adalah biaya. Biaya ini juga bisa menghambat pembaruan karena kalau dia tidak punya modal, lalu apa? Itulah kenapa pemerintah menyiapkan skema-skema yang sangat luar biasa. Kalau kita mau terbuka, nggak hanya mengkritik pemerintah, itu ada banyak sekali skema bantuan yang bisa diakses. Tinggal kita mau rajin atau tidak mengakses website semua departemen kementerian itu punya mekanisme untuk membantu secara finansial. Ya, bahkan Menpora itu mengadakan workshop dan juga kemudian diikuti penyusunan proposal untuk hibah bagi anak-anak muda, generasi muda yang mau berusaha secara mandiri. Nah, ini kan sebetulnya pola-pola yang kita harus pahami juga ya. Nah, kita mau yang seperti apa? Ada juga misalnya relaksasi. Relaksasi itu apa? Ya, Anda meskipun belajarnya komunikasi, Bu, saya nggak mau belajar yang gitu-gitu. Harus mau. Karena komunikasi itu menyampaikan informasi. Nah, informasinya apa? Konten, substansi dari informasi Anda apa? Kalau tidak Anda mempunyai knowledge yang cukup memadai untuk situasi-situasi yang Anda hadapi. Seperti itu. Ya. Jadi kita memang harus rendah hati dan harus mau terus-menerus belajar. Nah, yang terakhir ini, yang keempat ini adalah terkait dengan kepemimpinan. Kegagalan kepemimpinan organisasi untuk menerima perubahan. Dengan melihat beberapa perubahan yang terjadi ya di perusahaan-perusahaan, di organisasi, itu leadership yang ada tuh harus sangat kuat. Dia tahu bahwa ini ada krisis dan harus melakukan apa? Harus sangat kuat. Ya, tadi ditegaskan apakah harus top? Ya, kalau perlu top down 100% ya, tapi kita ini budayanya harus mau mendengarkan, nguwongke ya bahasa Jawanya itu melihat orang ini juga punya pemikiran yang harus didengar. Jadi disinilah ya komunikasi internal organisasi menjadi sangat penting. Komunikasi internal itu apa saja? Anda semua sudah tahu ya, pasti ada verbal dan nonverbal, tapi ada iklim komunikasi yang menyertai, ada budaya organisasi, ada komunikasi kepemimpinan ya.
Selain top down juga bottom up, diagonal, dan horizontal. Lalu ada yang disebut sebagai grapevine atau sebenarnya grapevine itu tidak negatif ya, orang melihatnya negatif, tapi grapevine itu sebenarnya saluran komunikasi informal di dalam organisasi. Kalau kita sangat memahami grapevine, kita sebetulnya bisa memanfaatkannya sebagai salah satu strategi kita untuk mendistribusikan pesan sekaligus juga mendeteksi di mana simpul-simpul komunikasi atau siapa nih stakeholders yang mengancam, yang pro, yang ikut membantu dan sebagainya, itu sebetulnya sangat efektif dan efisien dengan pola memahami grapevine ini. Berikutnya. Nah, ini yang coba saya rapikan ya terkait dengan situasi COVID ini. Ada media, ada government, ada kita sebagai akademisi, ada masyarakat juga, tapi yang kita bicarakan konteksnya kan business community. Jadi ada stimulus ekonomi, ya perlu diambil, tapi bagaimana, apakah bisa survive sampai kapan, itu yang perlu dipertimbangkan. Lalu supporting industries that provide community needs to continue operating. Jadi apa nih yang bisa dikolaborasikan dengan masyarakat, dengan komunitas-komunitas terdekat, stakeholders. Nanti kita akan melihat bahwa ada social responsibility, itu tidak hanya corporate, tapi juga personal social responsibility. Jadi setiap anggota organisasi memiliki tanggung jawab sosialnya dengan caranya yang itu sejalan dengan tujuan dari perusahaan atau organisasi. Ya, nanti bisa dicermati satu-satu. Berikutnya. Nah, ini adalah apa yang kita bisa pelajari dari semua paparan sebelumnya dan apa yang terjadi saat ini. Ya. Ternyata kolaborasi menjadi kunci untuk solusi. Ketika kita bicara normal baru atau new normal, berarti apa? New spirit, new culture, new value, new habit, new balance, dan new world. Apakah kita bisa beradaptasi untuk segala sesuatu yang baru? Atau kita lebih suka yang lama? Tidak ada titik untuk kembali ke yang lama. Ya, kita semua harus menuju ke yang baru. Nah, seringkali dalam rapat-rapat, nanti nunggu kembali normal. Kembali normal seperti apa? Ya kan? Saya juga nggak mau kalau sekarang ini disenggol-senggol orang gitu ya. Jadi kita tetap jaga jarak itu kan otomatis ya, kita minggir. Apalagi kita budaya Indonesia. Jarak sosial itu seberapa? Sebelumnya sebetulnya kita harus sudah jaga jarak ya, jarak sosial tertentu. Tetapi misalnya karena situasi harus empet-empetan di kendaraan umum, ya kita nggak bisa jarak sosial. Tetapi persoalannya kan sekarang ini harus. Kalau tidak menjalankan itu bisa tertular atau menularkan gitu ya. Nah, juga memunculkan kualitas kepemimpinan yang lebih pro publik, ya, lebih memperhatikan, kalau dalam konteks internal organisasi ya memperhatikan karyawannya. Ya. Kemudian juga menjadi motivator dan keteladanan. Tadi terkait dengan uncertainty atau ketidakpastian. Karyawan itu tidak bisa hanya dengan perintah-perintah dalam situasi seperti ini, tapi juga dengan pendekatan personal yang lebih empati. Karena apa? Karena secara mental karyawan itu juga terganggu. Kalau dia terganggu terus nanti nggak bisa kerja, maka tidak bisa berkontribusi pada organisasi. Kemarin itu lucu, ada diskusi dengan pakar HRD. Jadi mereka mengatakan, ada yang pintar sekali mengatakan bahwa ya sekali-sekali dicek, kalau masuk jam 7:30, ceklah melalui WA atau apa, ini sudah siap bekerja atau belum.
lalu nanti sesekali ditelepon posisinya di mana, ada di tempat enggak gitu. Jadi monitoring melekat. Lalu ada satu teman dosen yang ikut mendengarkan itu bicara begini. Iya tuh sekretariat itu kenapa nggak dilakukan metode monitoring seperti itu? Jawaban pimpinan saya begini, ya kita ini kan bukan pabrik, mereka itu kan bukan buruh. Nah, ketika memahami entitas bisnis kita, maka sebetulnya kita akan lebih bijak di dalam melihat persoalan-persoalan yang ada. Jadi tidak semuanya bisa diperlakukan seperti itu. Orang nanti kalau dicek-cek terus kesel malah tidak mau bekerja, lah kan repot, gitu ya. Kemudian meningkatkan partisipatory, ini bahasa kita biasanya engagement. Engagement dengan siapa? Dengan stakeholders internal maupun eksternal. Kemudian meningkatkan kualitas SDM yang lebih pro-digital. Jadi yang gatek-gatek ini ya buatlah kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan online ya, mengajari. Bahkan kita juga kalau di Atma itu pembelajarannya menggunakan MS Teams. Jadi kita ada workshop singkat untuk bagaimana memaksimalkan MS Teams, bagaimana menggunakan Mentimeter atau Kahoot untuk selingan di dalam pembelajaran jarak jauh supaya mahasiswa tidak bosan. Itu diajarkan gitu. Jadi ditingkatkan. Tetapi lebih dari itu adalah misalnya memanage kelas online, pelaporan, riset, pengabdian masyarakat itu bagaimana melakukannya dalam situasi seperti ini. Nah, jadi ada peningkatan kemampuan yang terkait dengan alat, ya, terutama digital software ini. Kalau hardware-nya kan kita semua punya ya, meskipun ada di beberapa tempat yang nggak ada juga ya, tetapi kita asumsikan, nah kalau seperti ini semua orang paling tidak punya satu handphone. Memanfaatkan kekuatan new media. Kalau sebelumnya new media ini hanya untuk senang-senang, saya termasuk orang yang new media dan media sosial ini untuk senang-senang gitu ya. Itu diarahkan untuk yang lebih profesional. Kalau Facebook atau Twitter atau IG apa bisa lebih profesional? Bisa ya. Jadi perusahaan boleh menggunakan media sosial, tetapi jangan over sosial gitu. Tetap ada koridor-koridor mana yang harus disampaikan kepada masyarakat, mana yang tidak, dan itu harus ditata, ya, ditata. Jadi ada timnya sendiri. Kemudian mendorong millennials ini untuk berperan lebih kuat, ya, millennials dan sekarang generasi Z. Nah, yang perlu kita sadari kemudian yang poin terakhir ini adalah penggunaan teknologi informasi itu menciptakan kultur baru. Jadi setiap teknologi ada budaya, ya, budaya dari teknologi itu sendiri, dan dia juga menciptakan budaya baru. Kalau kita bicara virtual society, nah ini ada perdebatan antara Van Dijk dan Manuel Castell, ya. Kalau Manuel Castell itu mengatakan bahwa media sosial itu yang membentuk virtual society atau social network. Tapi kalau Van Dijk mengatakan loh itu sebelumnya sudah ada, tetapi internet ini membantu jangkauan dan penyebaran yang lebih luas. Nah, kalau saya sih setuju Van Dijk ya, karena kalau enggak ada strukturasi guidance itu menjelaskan apa ya. Jadi ada teori-teori yang mendahului sebelum ada internet juga sudah ada network dan virtual society ini itu. Nah, cuman virtual society yang dimaksud kan yang ada di dunia maya. Nah, kita harus bisa memilah-milah. Kalau Anda lebih suka kasta juga tidak apa-apa, atau Anda menggabungkan keduanya tidak apa-apa. Hanya harus disertai argumentasi kalau kita menetapkan suatu konsep tertentu. Untuk bisa apa? Untuk bisa lebih clear nanti maju ke depannya seperti apa, gitu ya. Nah, berikutnya
kalau nggak salah terakhir. Jadi Ibu Bapak dan teman-teman mahasiswa, dari semua itu kita bisa lihat bahwa komunikasi dalam situasi krisis untuk sebuah perubahan, pembaruan, itu harus ada kredibilitas dari penyampai pesan. Siapa yang menyampaikan pesan? Kemudian juga ada konsistensi dan clarity atau kejelasan. Kalau tidak konsisten, maka pesan itu tidak akan lagi didengarkan atau tidak dipercaya. Ya, jadi kredibilitasnya terganggu karena kita inkonsisten. Clarity itu adalah penjelasan yang bisa 2 tambah 2 sama dengan 4, itu bisa berputar ke sana kemari baru sampai ke 4. Nah, itu tergantung orangnya. Ya. Tetapi ada cara yang lebih sederhana untuk menjelaskan itu. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah kolaborasi dan engagement, meningkatkan partisipasi. Ini adalah cara kita mengkonseptualisasikan fenomena yang ada tadi. Dari semua itu kemudian kita akan menjadi organisasi atau perusahaan yang siap. Siap untuk apa? Siap untuk beradaptasi, berinovasi. Nah, lalu salurannya apa? Nah, salurannya adalah media convergence ini. Media convergence tidak hanya milik perusahaan media ya, tetapi kita sendiri juga bisa memanfaatkan misalnya WA Group. Sekarang berapa WA Group Anda punya? Ya, ada WA Group divisi, WA Group pimpinan, WA Group macam-macam. Semua sebetulnya tujuannya adalah untuk mempercepat penyampaian informasi, dan kalau misalnya tidak jelas, lebih mudah mengkonfirmasi ya. Jadi memfasilitasi feedback. Nah, itu yang paling penting. Kalau media sosial bagaimana ya? Ada juga sih yang menulis surat kepada pimpinannya lewat Twitter. Nah ya, itu tulis surat buat satu orang atau tulis surat buat masyarakat gitu kan. Jadi karakter dari media sosial itu Anda harus atau kita semua harus pahami supaya tepat ketika kita menyusun pesan dan memilih saluran dari pesan tersebut. Berikutnya, nah ini seperti kesimpulan ya. Jadi peran sentra komunikasi dalam krisis itu apa? Komunikasi krisis itu terdiri dari tahap prakrisis, respon krisis, dan pasca krisis tadi sudah dijelaskan, dan dapat memberikan nilai selama proses manajemen krisis. Nilai dalam hal ini value ya. Komunikasi memungkinkan pengumpulan data, analisis ya, penyebaran pengetahuan dan krisis itu sendiri. Nah, terkait dari krisis itu memberikan dasar untuk pengambilan keputusan. Kalau kita sudah bisa memetakan dengan baik, maka pengambilan keputusan itu bisa dilakukan dengan lebih tepat, berbasis data dan kemampuan analisis yang memadai. Masalahnya sekarang, sebagian besar penelitian komunikasi krisis itu berpusat pada pengelolaan reaksi, ya, pengelolaan reaksi stakeholders melalui studi respons krisis. Jadi orientasinya pada perbaikan reputasi atau tadi ya, image restoration atau repair. Nah, kalau Anda tadi lihat di dalam teori itu ada teorinya Combe tentang situational crisis communication theory, itu sebetulnya membantu kita, yaitu menjadi sebuah langkah penting untuk memperluas ruang lingkup dari research area ini. Jadi tidak hanya respons krisis dan perbaikan reputasi, ya, karena itu berfungsi untuk mengintegrasikan komunikasi risiko dan krisis. Jadi teorinya ini membantu kita untuk bisa melihat secara lebih komprehensif situasi-situasi yang ada dan memetakan, menganalisa, serta mengambil keputusan. Nah, ini menjadi langkah yang sangat dibutuhkan dalam evolusi komunikasi krisis. Jadi,
ketika kita bicara krisis, apakah itu pekerjaan PR? Tidak hanya pekerjaan PR, manajemen krisis, manajemen komunikasi krisis, itu tidak hanya pekerjaan PR, tapi kalau Anda ada di dalam organisasi, maka itu pekerjaan semua anggota organisasi. Tentu tetap ada pimpinannya yang menggerakkan ya, tetapi bukan hanya pekerjaan PR, bukan hanya untuk merespon krisis dan memperbaiki reputasi. Ya, jadi lebih rumit, lebih komprehensif, dan ini kalau Anda di dalam ranah mata kuliah komunikasi organisasi, maka itu adalah basic yang kita semua harus kuatkan untuk bisa melihat krisis ini secara lebih baik gitu ya. Jadi tidak hanya pekerjaan PR. Itu saya tegaskan karena setiap kali kita bicara manajemen krisis, komunikasi krisis, selalu orang mengkaitkannya dengan reputasi dan pekerjaan PR. Gitu. Nah, Anda yang sudah bekerja di dalam organisasi pasti akan lebih mudah mencerna ini, ya, karena semua berkontribusi pada resolusi atas krisis yang terjadi. Demikian yang saya bisa sampaikan. Slide terakhir. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Nanti saya juga ingin mendengarkan pendapat dan masukan dari Anda semua. Tetap jaga kesehatan, kita dukung pemerintah ya, kalau keluar ya jaga jarak dan pakai masker gitu. Cuci tangan jangan lupa. Tapi lebih baik di rumah saja. Saya juga di rumah saja meskipun sampai ke luar negeri dan saat ini sampai ke Surabaya di sudut rumah ya, dari sudut rumah. Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak.